Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di pertemuan kali ini atau di video ini kita akan membahas tentang uji hipotesis ya. Nah sebelumnya kita review dulu ya bahwa untuk statistik inferensia itu terdiri atas dua bagian, yaitu pendugaan, kemudian yang kedua uji hipotesis. Untuk pendugaan itu sudah bisa Anda pelajari di video sebelumnya. Nah, untuk video kali ini kita akan mempelajari tentang uji hipotesis. Nah, sebelum masuk lebih lanjut ke uji hipotesis, kita harus membahas dulu ya apa artinya hipotesis. Jadi hipotesis itu merupakan klaim yang harus diuji kebenarannya. Ya, jadi suatu klaim yang harus diuji kebenarannya. Nah, itu inti dari hipotesis. Nah, statistika itu memiliki prosedur yang memungkinkan kita untuk menguji hipotesis sehingga kita bisa menolak atau menerima ya. Jadi kalau ada suatu hipotesis atau klaim, kemudian klaimnya kita uji ya. Nah, dari hasil pengujian itu kita bisa menolak atau menerima hipotesis. Nah, dalam statistika untuk menguji hipotesis kita harus menyatakan dua hal ya. Yang pertama adalah hipotesis nul, kemudian hipotesis alternatif. Apakah hipotesis nul itu? Hipotesis nul adalah klaim yang selama ini sudah dianggap benar ya. Jadi status quo ya. Itu merupakan hipotesis nul. Contoh ya. Contoh misalnya bumi mengelilingi matahari. Kalau ada pernyataan seperti itu, maka pernyataan itu dimasukkan ke hipotesis nul. Kenapa? Karena selama ini ya semua orang beranggapan bumi mengelilingi matahari. Ya. Jadi itu sesuatu yang sudah lama diterima kebenarannya. Nah, bila suatu saat ada orang yang menentang, oh nggak benar itu. Yang benar adalah matahari mengelilingi bumi. Nah, itu kan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru yang bertentangan dengan hipotesis nul ya. Nah, maka kalau ada klaim seperti itu diletakkan di hipotesis alternatif. Ya. Jadi hipotesis nul itu saya ulangi lagi, hipotesis nul adalah klaim yang kebenarannya sudah lama kita terima, ya, sudah lama kita terima atau status quo, ya. Contohnya pernyataan bumi memelilingi matahari. Nah, maka pernyataan itu diletakkan di hipotesis nul. Terus kalau misalnya ada orang lain yang menantang, bumi tidak mengelilingi matahari. Nah, maka pernyataan tersebut diletakkan di hipotesis alternatif. Contoh yang lain ya, misalnya mungkin selama ini sudah ada anggapan atau status quo, rata-rata tinggi orang Indonesia maksimal 170 kilo. Maaf, 170 cm. Nah, itu merupakan hal yang kita terima, sudah lama kita terima. Ya, rata-rata tinggi orang Indonesia maksimal 170 cm. Ya. Nah, tiba-tiba ada orang yang berkata, wah pernyataan tersebut tidak benar. Ya, rata-rata tinggi orang Indonesia itu lebih dari 170 cm. Maka pernyataan pertama yang status quo itu, yang rata-rata tinggi orang Indonesia kurang atau sama dengan 170 cm, masuk ke hipotesis nul ya, H0. Kemudian pernyataan kedua yang melawan hipotesis nul itu atau dimasukkan ke hipotesis alternatif.
Nah, seperti itu. Ya. Yang harus diperhatikan di sini adalah hipotesis nul itu merupakan lawan dari hipotesis alternatif. Ya. Contoh, misalnya. Penghasilan orang Indonesia, rata-rata penghasilan orang Indonesia itu 5 juta, kurang dari 5 juta per bulan. Maka lawannya adalah rata-rata penghasilan orang Indonesia lebih atau sama 5 juta. Ya. Nah, jadi yang satu bertentangan dengan yang lain. Salah satu taruh di hipotesis nul, salah satu taruh di hipotesis alternatif. Ya. Misalnya ada klaim kecepatan cahaya sama dengan 300.000 km per detik. Misalnya itu diletakkan di hipotesis nul. Maka hipotesis alternatifnya kecepatan cahaya kurang dari 300.000 atau lebih dari 300.000 km per detik. Nah, Anda lihat di sini bahwa hipotesis nul dan hipotesis alternatif itu menyatakan hal yang berlawanan. Nah, jika kita sudah merumuskan H0 dan HA, ya, kita akan menguji H0 ya, H0. Nah, kalau H0-nya diterima, maka HA-nya ditolak, ya. Kemudian kalau HA-nya H0-nya itu ditolak, maka otomatis HA-nya diterima. Nah, di sini kita mulai membahas tentang cara melakukan uji hipotesis ya. Nah, uji hipotesis pertama yang kita bahas yaitu tentang rata-rata. Ya. Nah, untuk melakukan uji hipotesis tentang rata-rata, yang pertama rumuskan hipotesis ya, H0-nya berapa, bagaimana, HA-nya bagaimana. Tentukan alfa. Jadi alfa itu merupakan yang tahap kedua saya ulangi lagi, yaitu tentukan nilai alfa. Jadi di bagian sebelumnya ya tentang pendugaan ya, ada yang namanya tingkat keyakinan ya, tingkat keyakinan. Tingkat keyakinan yaitu probabilitas berapa persen dugaan kita benar. Ya. Contoh 95%, 90%. Ya. Kalau probabilitas dugaan kita benar itu 95%, maka kemungkinan errornya atau salahnya adalah 5%. Maka itulah alfa. Ya, jadi alfa merupakan probabilitas error dari uji hipotesis kita. Ya. Biasanya 5%, 10%, atau 2,5%. Kemudian tahap ketiga, hitunglah Z ya, nilai Z. Kemudian pengujian hipotesis menurut aturan. Nah, untuk uji hipotesis tentang rata-rata, cara perumusan hipotesis itu ada 3 macam. Ya, ada versi 1, versi 2, versi 3 ya. Versi 1, H0-nya itu bentuknya seperti ini, bahwa rata-ratanya mu kurang atau sama dengan nilai tertentu. Ya, kurang atau sama dengan nilai tertentu. Maka alternatifnya ya kebalikannya, mu-nya lebih dari nilai tertentu. Ya. Kemudian versi 2, H0-nya yaitu rata-rata lebih atau sama dengan nilai tertentu. Ya. Maka HA-nya, mu-nya kurang dari nilai tertentu. Kemudian versi ketiga, H0-nya, mu-nya sama dengan nilai tertentu. Nah, kemudian H alternatifnya, mu-nya tidak sama dengan nilai tertentu. Ya. Nah untuk yang perumusan pertama, ya nilai mu nolnya yaitu nilai batasnya itu kita ubah menjadi z ya, z. Nah kita cari batasnya, z-nya. Ya. Nah untuk area sebelah kanan itu
area di mana, ya, jadi saya ulangi lagi, ya, jadi di sini ada batas antara sebelah area yang diarsir dengan tidak, ya. Batasnya itu untuk area yang diarsir ini luasnya sama dengan alfa, ya, sama dengan tingkat errornya. Nah, perbatasannya ini nilainya berapa? Nah, kemudian kita hitung nilai Z-nya. Kalau Z-nya jatuh di sebelah kanan, maka H0 kita tolak. Kalau jatuh di sebelah kiri yang tidak diarsir, kita terima. Ya, ini daerah penerimaan. Nah, ini juga sama ya, sama. Jadi, untuk yang daerah yang diarsir itu menunjukkan alfa, ya, atau kemungkinan errornya, ya. Terus ini batasnya adalah batas antara daerah yang diarsir dengan tidak, ya. Jadi ini alfa, yang kanan 1 min alfa. Nah, dari sini batasnya bisa kita cari dari tabel. Kemudian kita hitung nilai Z-nya. Kalau jatuh ke area yang diarsir, itu ditolak HU. Kalau jatuh di area yang tidak diarsir, diterima. Nah, untuk yang ketiga, ini kasus khusus ya. Kasus khusus. Alfanya itu dibagi kanan dan kiri. Ya. Alfanya dibagi kanan dan kiri. Sehingga luas daerah yang diarsir sebelah kanan adalah alfa per 2, kiri alfa per 2. Kita harus nyari batasnya ini. Nah, kalau Z-nya itu nanti jatuh di daerah yang nggak diarsir, maka H0-nya diterima. Kalau jatuh di daerah yang diarsir, H0-nya ditolak. Step 2, tentukan alfa ya. Nah, biasanya ini sudah ditentukan di soal ya. Kemudian carilah Z alfa atau Z alfa per 2. Itu batas antara daerah yang diarsir dengan yang tidak diarsir. Ya. Nah, itu dari tabel normal. Anda harus bisa membaca tabelnya. Nah, kemudian hitunglah Z0. Ya, Z0. Z0 itu ada rumusnya. Tinggal dimasukkan aja. Nah, kita sudah menemukan Z0, kemudian Z alfa atau batas antara daerah yang diarsir atau tidak ya. Nah, bagaimana cara kita mengetahui H0-nya ditolak atau diterima? Nah, itu tergantung dari kita merumuskan hipotesa menggunakan versi 1, 2, atau 3 ya. Kalau versi 1, kalau Z0-nya hasil perhitungan melebihi Z alfa, tolak. Jadi kalau melebihi tadi kan untuk yang versi 1, perumusan hipotesis versi 1, itu kan daerah penolakan Z0 itu kan sebelah kanan ya. Jadi kalau Z0-nya itu melebihi batas, jatuh ke daerah yang diarsir, tolak. Ya. Kalau versi 2, ya, terjadi kalau Z0 kurang dari minus Z alfa. Ya, jadi kalau yang perumusan hipotesa versi 2, daerah yang diarsir kan sebelah kiri. Ya. Nah, kalau jatuh di daerah sebelah kiri yang diarsir, maka ditolak. Kalau jatuh di daerah yang tidak diarsir, diterima. Ya. Terus 3, apabila, kalau yang ini agak berbeda ya, di gambar tadi untuk yang perumusan hipotesis jenis 3, daerah yang diarsir kan di ujung-ujung. Jadi kalau Z0-nya itu jatuh di daerah yang diarsir, ya, lebih dari Z alfa per 2, atau kurang sama dengan Z alfa per 2, ditolak. Ya, kalau di daerah yang tidak diarsir, tengah-tengah, diterima. Nah, ini kelihatannya sulit, tapi sebenarnya mudah ya. Anda tinggal memperhatikan aja. Contoh soal, ya. Menurut pendapat pejabat Depsos, rata-rata penghasilan per hari penjual koran di Jember sebesar 7.000.000. Dengan alternatif lebih besar dari itu, ya. Nah, sekarang coba kita rumuskan hipotesisnya ya.
Untuk H0 itu kita isi dengan pendapat status quo atau pendapat yang diterima oleh masyarakat saat itu. Kemudian HA itu diisi oleh pendapat yang menentang atau alternatifnya, ya. Nah, di sini status quo itu ditunjukkan oleh pejabat Depsos ini ya. Jadi H0-nya rata-rata penghasilan penjual koran sebesar 7.000 atau mu kurang sama dengan 7.000. Ya, itu H0-nya. Kemudian HA-nya mu lebih dari 7.000 ya. Alternatifnya itu kan lebih ya, sehingga untuk H0-nya harus lawannya kurang atau sama dengan ya. Diketahui simpangan baku 1.600, terus pengujian dilakukan terhadap 256 penjual koran ya. Nah, untuk menguji H0, apakah H0 itu benar atau keliru, kita lakukan sampling ya terhadap 256 penjual koran. Ya, ternyata dari 256 penjual koran penghasilannya 7.100. Ya, dengan menggunakan alfa 5% atau error 5%, ujilah pendapat tersebut. Nah, dari soal tersebut kita bisa mengerjakan seperti ini ya. Jadi pertama-tama kita tentukan H0 dan HA-nya. Ya. Ini bentuknya H0 dan HA ya. Jadi H0 itu menunjukkan status quo atau suatu pernyataan yang memang diterima masyarakat. Ya. Nah, itu diwakili oleh pernyataan pejabat pemerintahnya ya, bahwa penghasilan penjual koran dalam sehari itu 7.000. Nah, terus ini ya, ini sudah. Kemudian ada alternatif. Alternatif itu artinya ada orang yang menentang ya, ada yang menentang pernyataan tersebut. Dia bilang, salah Pak, penghasilan penjual koran di Jember sehari itu lebih dari 7.000. Nah ini HA. Ya, HA-nya mu lebih dari 7.000. Karena itu H0-nya itu kita modif sedikit. Mestinya kan sama dengan ya, sesuai pernyataan. Ya, karena H0 dan HA harus bertentangan, maka H0-nya kita ubah menjadi kurang atau sama dengan. Ya. Nah, inilah perumusan H0 dan HA-nya. Ya. Oke. Ini sudah oke. Alfa 5% ya. Alfa 5% yaitu kemungkinan H0 keliru 5%. Ya, jadi kemungkinan kita melakukan kekeliruan. Ya. Jadi posisi kita tingkat keyakinan terhadap H0 tinggi ya, 95%. Alfanya 5%. Nah, kemudian untuk alfa 5%, berapakah nilai Z-nya? Ya. Nah, kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini perumusan hipotesis. Hipotesis yang seperti perumusan hipotesis seperti ini ya. Seperti ini. Itu perumusan hipotesis yang versi 1 ya, tipe 1. Ya, coba Anda cek lagi kalau lupa. Ya, tipe 1 itu untuk alfanya itu ada di kanan. Ya. Alfanya ada di kanan. Jadi daerah yang diarsir ini alfa 5%. Ya. Nah, sekarang kita cari untuk daerah yang diarsir 5%, artinya daerah yang tidak diarsir itu artinya luasnya adalah 45% di sini. Nah, ini yang tidak diarsir ya.
Padahal tabel normal itu yang dituliskan di tengah-tengah ini adalah yang hijau. Jadi luas area antara 0 sampai batas ini. Ya. Jadi kita jangan mencari 0,05 di sini ya, tetapi 0,45. Kenapa? Karena daerah antara ini kan batasnya ya. Kalau kita ingin tahu nilai batasnya harus lihat di tabel karena area antara 0 sampai batas itu luasnya 45%. Jadi keseluruhan ini kan 50%, separuh ya, separuh. Ternyata di sini 5%, sehingga yang ini adalah 45%. Nah, kita cari 45% itu nilai Z-nya berapa? 45% itu nilai Z-nya adalah 1,64 ya. Untuk 45%. 1,60, 61, 62, 63, 64 ini. Ini adalah nilai yang paling dekat ya. 0,45 itu paling dekat dengan 45%. Sehingga nilai Z-nya adalah, kita lihat ke kiri 1,6, untuk dikit terakhir kita lihat ke atas. Nah, ini 1,64. Ya. Nah, itu adalah Z yang dihitung dari tabel. Kemudian kita ngitung Z0 ya, pakai rumus yang ada. Ya. X bar itu adalah rata-rata dari sampel dikurangi mu0 itu yang dari klaimnya per simpangan bakunya sudah bagi akar n ya, akar dari banyaknya data yaitu 1 Z0-nya ya. Nah, kalau Anda perhatikan Z0 ini saya hapus dulu. Z0 ya, itu terletak di area putih. Ya, perbatasan antara area yang diarsir dengan tidak itu adalah 1,64 yang dilihat dari tabel. Karena Z0-nya adalah 1, terletak di daerah putih, maka kita menerima H0. Ya, H0 benar. HA ditolak. Ya, jadi pernyataan pejabatnya benar. Ya. Jadi kalau misalnya Z0-nya jatuh di area putih, maka kita terima H0. Nah, kemudian kalau misalnya sampel yang kita ambil itu sedikit itu kurang sama dengan 30, maka distribusi yang kita pakai adalah distribusi T. Ya, distribusi T. Jadi untuk Z itu langsung kita ganti dengan T. Ya. Jadi yang mengandung Z itu ganti dengan T. Jadi ini Z0 ganti T0 ya. Z alpha ganti T alpha. Z alpha per 2 ganti T alpha per 2. Ya, Z0 rumusnya juga berubah seperti ini ya. S-nya seperti ini. Nah, tabel yang kita gunakan bukan tabel distribusi normal lagi, yaitu yang kita gunakan adalah tabel distribusi T. Contoh kedua ya. Direktur Keuangan perusahaan berpendapat bahwa rata-rata pengeluaran per hari karyawan adalah 1.760. Nah, itu merupakan hal yang sudah diterima atau status quo ya. Jadi semua orang anggapnya benar. Kemudian ada alternatif, ada orang yang nantang, membantah. Pak, pengeluaran karyawan itu nggak sama dengan itu. Ya. Nah, nggak sama itu kan artinya apa? Lebih besar atau lebih kecil. Ya, sehingga perumusan hipotesisnya H0-nya H0 mu sama dengan 1760. HA-nya mu tidak sama dengan 1760. Ya. Nah, perumusan hipotesis tersebut itu perumusan hipotesis yang model ketiga, model ketiga. Jadi area yang diarsir ada di ujung kanan dan kiri.
Untuk menguji pendapatnya dilakukan wawancara terhadap 25 orang karyawan. Nah, kalau karyawan yang diwawancara itu lebih dari 30, kita pakai Z ya. Tapi kalau kurang atau sama dengan 30, kita pakai distribusi T. Dari 25 orang karyawan didapat rata-rata pengeluaran 1.700 dengan simpangan baku 100 ya. Dengan menggunakan alfa 5%, ujilah pendapat tersebut. Jadi kemungkinan errornya adalah 5%. Error dari hipotesis 0 ya. Nah, kita akan membahas ya tentang jawaban dari soal kedua ini. Yang pertama untuk ininya dulu. Hipotesis, rumusan hipotesisnya ya. Nah, hipotesisnya ini ya, H0-nya mu sama dengan 1760 ya. Alternatifnya adalah mu tidak sama dengan 1760. Jadi yang diterima status quo-nya adalah mu-nya 1760. Kemudian ada orang nolak nantang ya, bahwa mu-nya bukan 1760, bisa lebih bisa kurang ya. Sehingga ini H-nya H0-nya harus bertentangan dengan HA. Nah, saya harap Anda paham ya makna bertentangan itu. Kemudian yang kedua N-nya adalah 25. Ya, banyaknya sampel. Kalau banyaknya sampelnya kurang atau sama dengan 30, kita pakai distribusi T ya, bukan normal. Tabelnya jangan keliru. Kemudian kita sampel, kemudian kita hitung ya, ternyata rata-rata pengeluarannya adalah 1.700 dengan standar deviasi 100 ya. Mu 0 itu adalah nilai mu sesuai dengan HU-nya. Nah, dari situ kita bisa ngitung T0 ya, tinggal dimasukkan rumus. Ternyata hasilnya minus 3. Nah, sekarang kita ngitung batas antara daerah penolakan dan penerimaan. Penolakan itu yang alfa tadi ya. Yang alfa, yang diarsip. Tadi alfanya ialah 5%. Terus kita cek untuk perumusan dari hipotesisnya adalah perumusan yang jenis ketiga. Jenis ketiga itu alfanya dibagi 2. Ya, ada yang di kanan, ada yang di kiri. Sehingga alfa yang 5% itu kita bagi 2. Yang kanan 2,5, yang kiri luasnya 2,5. Nah, sekarang untuk tabel T, ya, tabel T sampelnya ada 25, maka derajat kebebasannya adalah 25 minus 1. Nah, Anda lihat di ini ya, ini saya potongkan tabel distribusi T. Baris yang derajat kebebasannya 24 ya. Nah, di sini untuk yang Anda lihat kalau Anda pakai tabel satu arah itu jangan 5%, tapi 2,5%. Ya. Nah, ini ya. Ini 2,06. Jadi batasnya di sini 2,06. Kemudian di sini minus 2,06. Tapi kalau Anda punya tabel yang langsung dua arah, ya, tabel T dua arah, langsung aja dilihat di sini, ya, sama 2,06. Ya. Nah, T0 jatuhnya di mana? Nah, di sini batasnya adalah minus 2,06. Kalau ini 2,06. Sementara T0-nya ada di minus 3, ada di sini. Ya, sehingga T0-nya jatuh pada daerah yang diarsir. Kalau daerah diarsir, artinya H0-nya ditolak. Ya. Jadi kalau jatuh daerah yang nggak diarsir, H0 diterima, HA-nya ditolak. Kalau jatuhnya T0-nya itu dari daerah yang tidak diarsir, yang diarsir, maka H0-nya ditolak, HA-nya diterima. Jadi memang benar ya bahwa rata-rata penghasilannya itu tidak sama dengan 1.700 dengan probabilitas kebenarannya 95%. Di bagian ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan uji hipotesis tentang proporsi ya. Untuk bagian sebelumnya itu uji hipotesis tentang rata-rata. Misalnya
rata-rata kiriman dalam 1 bulan, ya, atau rata-rata tinggi badan mahasiswa. Nah, kalau yang sekarang yang diuji adalah hipotesis tentang proporsi. Misalnya lebih dari 60% mahasiswa UNED berasal dari luar kota Jember. Nah, lebih dari 60% mahasiswa UNED itu kan proporsi ya atau bagian. Nah, untuk uji hipotesis tentang proporsi, perumusan hipotesisnya mirip dengan uji hipotesis tentang rata-rata, ya. Jadi di sini ada tiga versi hipotesis, ya, perumusan hipotesis. Versi pertama, terus versi 2, kemudian versi 3. Kalau versi 3 sama. Jadi untuk versi pertama, H0-nya dirumuskan nilai P kurang dari P0 tertentu, ya. Kemudian H-nya P lebih dari P0 tertentu. Kemudian untuk versi 2, H0-nya P lebih sama dengan P0 tertentu, H-nya P kurang dari P0 tertentu. Kalau versi 3, H0-nya P sama dengan P0 tertentu, H-nya P tidak sama dengan P0 tertentu. Bentuk kurvanya juga sama ya. Untuk yang versi 1, alfanya ada di, atau daerah yang diarsir ada di kanan. Versi 2, daerah yang diarsir ada di kiri. Ya, versi 3, daerah yang diarsir ada di kanan kiri, ya. Untuk proporsi, perhitungan nilai Z-nya seperti ini. Anda menggunakan rumus ini, ya. Contoh soal uji hipotesis tentang proporsi. Seorang pejabat bank berpendapat bahwa peminjam yang belum mengembalikan kreditnya adalah sebanyak 70%, ya. Yang belum mengembalikan kredit 70%, dengan alternatif lebih kecil dari itu. Nah, ini adalah pendapat yang status quo ya, yang diterima. Karena yang mengajukan adalah pejabat, ya. Ini pendapat yang menolak status quo atau menentang anggapan yang sudah diterima masyarakat umum, ya. Nah, bagaimana perumusan ininya, hipotesisnya? H0 itu lebih sama dengan 0,7. Jadi proporsi orang yang belum mengembalikan kredit itu lebih atau sama dengan 70%, atau H0 itu P lebih sama dengan 0,7. Ya. HA-nya P kurang dari 0,7. Nah, sekarang kita mau ngecek yang benar H0 apa HA. Untuk ngecek kita melakukan sampling 225 nasabah, ya. Ternyata 150-nya belum mengembalikan kredit. Dengan alfa 10%, ujilah pendapat tersebut. Nah, kita bahas ya soalnya. Kita rumuskan dulu hipotesisnya ya. Nah, ini H0-nya adalah proporsi nasabah bank yang belum mengembalikan uang adalah lebih atau sama dengan 0,7%, ya. Kemudian HA-nya alternatifnya proporsinya kurang dari 0,7 atau kurang dari 70%. Nah, ini perumusan hipotesa yang versi 2 ya, versi 2. Karena itu untuk versi 2 itu nanti alfanya atau daerah yang diarsir itu ada di sebelah kiri ya. Nah, untuk membuktikan atau menolak H0, kita melakukan sampling. Banyaknya data adalah 225 orang. Dari 225 itu 150 orang belum bayar utang ya. Terus alfanya 0,1 di sini ya. Z0-nya 1,28. Nah, untuk menghitung Z0 pakai rumus ini ya. Langsung aja X-nya 150 dimasukkan, N-nya 225, P0-nya, P0 itu sesuai dengan ininya, klaimnya 0,7 ya. Nah, tinggal dimasukkan, hasilnya minus 1,09. Itu Z yang berdasarkan perhitungan.
Nah, sekarang bagaimana nilai Z yang berdasarkan alfa? Ya, di sini bisa dilihat bahwa alfanya adalah 0,1. Ya. Nah, Anda ingat untuk tabel distribusi normal ya. Nah, ini 0, 0. Nilai yang ada di dalam sini untuk tabel distribusi normal itu adalah luas antara 0 sampai ke nilai Z tertentu di sebelah kanan. Ya, yang ini. Ya. Nah, tapi untungnya tabel distribusi normal itu simetris ya, simetris. Jadi belahan kanan kiri itu sama bentuknya. Ya, sehingga kalau misalnya Anda mencari luasnya ini, luas yang diarsir itu kan nilainya berapa? Separuh dari kurvanya, separuh sebelah kiri ya, dikurangi yang diarsir ya. Jadi 0,5 atau 50% kurangi 10%. Jadi ini luasnya 0,4. Nah, kalau dicerminkan ke kanan ini juga 0,4. Ya. Jadi batas ini dan batas ini sama. Nah, sekarang kita cari 0,4 di dalam sini. Nilai yang paling mendekati. Ya, jangan mencari 0,1. Nah, di sini yang paling mendekati 0,4 adalah 1,28. Ya, yang ini. Ya. Jadi, nilai mendekati 0,4 itu didapat oleh Z 1,28. Jadi di sini nilai perbatasannya adalah minus 1,28. Nah, sekarang untuk Z hasil perhitungan, letaknya di mana? Letaknya di minus 1,09, ada di sini. Dia jatuh di area putih ya. Jadi HO diterima, 0 diterima. Nah, ini contoh lain ya, uji hipotesis tentang proporsi. Seorang pejabat BKPN berpendapat bahwa 40% penduduk suatu desa tidak setuju KB dengan alternatif tidak sama dengan itu. Nah, ini kita perlu merumuskan hipotesisnya ya. Jadi biasanya pejabat itu kan yang disampaikan adalah kondisi saat ini ya, atau kondisi yang sudah berjalan sekian lama. Jarang pejabat yang mengucapkan hal-hal yang kontroversi atau menentang pendapat lama ya. Jadi H0-nya, status quo-nya, H0-nya adalah P sama dengan 0,4 ya. Kemudian ada orang yang menentang pernyataan pendapat ya, alternatif dia. Ya. Dia bilang tidak sama dengan 40%, Pak. Bisa lebih, bisa kurang. Sehingga HA-nya iya, P tidak sama dengan 0,4. Nah, di sini sudah dirumuskan. Untuk menguji pendapat tersebut, jadi kita ingin tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Diteliti 400 orang. Ya, 400 orang. Ternyata 152 dari 400 tidak setuju KB. Ya. Nah, sekarang dengan menggunakan alfa 1%, ujilah pendapat tersebut. Nah, kita bahas ya jawabannya. Yang pertama kita cek dulu dengan ininya. Perumusan hipotesisnya ya. H0-nya P sama dengan 0,4 ya. Jadi status quo-nya yang dinyatakan oleh pejabat tersebut bahwa proporsi masyarakat yang tidak setuju KB adalah 0,4. Kemudian alternatif atau pendapat yang menentang adalah P tidak sama dengan 0,4 ya. Diadakan eksperimen. Nah, ini ya, ini perumusannya. Nah, perumusan ini termasuk perumusan jenis 3. Nah, kalau di gambar perumusan jenis 3 itu seperti ini. Ya, daerah yang diarsir atau alfa itu terletak di kanan dan kiri kurva. Ya. Nah, kalau terletak di kanan dan kiri kurva, alfanya harus bagi 2. Separuh untuk kanan ini, separuh untuk kiri ya. Nah, alfanya kan 0,01 atau 1/100 ya, atau 1%, maka dibagi 2, masing-masing setengah persen. Ini setengah persen, ini setengah persen. Ya. Nah, kemudian kita hitung nilai Z0-nya. Z0-nya adalah X. X-nya ini 152
kalikan N, PO, N adalah banyaknya sampel, P0 adalah proporsi sesuai H0 ini. Ini dimasukkan, ternyata nilai Z0-nya adalah minus 0,82. Ya. Nah, sekarang kita lihat kurvanya, kita cari batasnya ini. Batasnya ini ya. Apakah Z0-nya itu masuk ke yang putih atau yang diaksir. Nah, untuk mencari batas ini, kita tinggal melihat tabel distribusi normal ya. Kalau Z itu pakai normal, kalau T pakai tabel T. Ya, di sini luasnya adalah 0,5% atau 0,005 ya. Nah, padahal tabel distribusi normal, angka-angka yang di tengah itu menunjukkan luas antara 0 sampai batas ini. Ya. Nah, sekarang untuk 0,05%, maka daerah yang diarsir merah ini luasnya berapa? Artinya 0,495. Nah, Anda cari 0,495 itu di ini di tabel distribusi normal. Nilai Z-nya berapa? Nah, nanti pasti akan ketemu ini ya. Minus 2,58. Jadi di sini batas kirinya minus 2,58, kanan 2,58 ya. Nah, untuk Z0-nya itu bernilai minus 0,82, dia jatuhnya di sini, di dalam yang area putih, sehingga H0 diterima.